Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 461 sampai bab 470. Turnamen hari ini sudah berakhir. Mari kita berhenti. Besok adalah hari terakhir dari kompetisi mahasiswa baru. Silakan datang tepat waktu untuk berpartisipasi dalam 50 pertempuran yang kuat, 30 pertempuran yang kuat, 20 pertempuran yang kuat, 10 pertempuran keseluruhan yang kuat, 5 pertempuran keseluruhan yang kuat, 3 pertempuran yang kuat, dan pertempuran juara. Semua orang mendengar begitu banyak pertempuran total, dan merasakan darah panas mendidih di tubuh mereka. Besok adalah hari yang paling menarik dari kompetisi mahasiswa baru. Besok akan menjadi kelahiran 10 besar, 5 besar, dan juara umum. Peringkat mempesona ini. Pada akhirnya, siapa yang akan menghabiskannya? Tidak ada yang tahu saat ini. Tapi yang pasti adalah bahwa itu pasti salah satu dari 10 orang pra-peringkat teratas. Karena semakin tinggi pra-peringkat, semakin kuat juga. Dan berdasarkan pengalaman masa lalu, peringkat akhir tidak jauh berbeda dari pra-peringkat. Sayang sekali Omi menghabiskan terlalu banyak waktu menekuk kepala ular itu dengan tangan kosong karena dia tidak memiliki pisau. Dan kemudian dia menghabiskan hampir 1 jam menyelamatkan Chu Yiyun. Sehingga menyebabkan Omi tidak kembali tepat waktu. Jika tidak, dia akan bisa masuk dalam 20 besar pra-peringkat. Sayang sekali Omi menghabiskan terlalu banyak waktu menekuk kepala ular itu dengan tangan kosong karena dia tidak memiliki pisau. Dan kemudian dia menghabiskan hampir 1 jam menyelamatkan Chu Yiyun. Sehingga menyebabkan Omi tidak kembali tepat waktu. Jika tidak, dia akan bisa masuk dalam 20 besar pra-peringkat. Tapi itu tidak masalah. Meskipun pra-peringkat mencerminkan situasi kekuatan. Selama seseorang benar-benar kuat, mereka masih bisa membunuh 10 besar atau bahkan lebih. Setelah pembubaran, sudah jam 8 atau 9 malam, Omi pertama kali kembali ke asramanya untuk mencuci dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Keluar dari kamar mandi, Leona sedang menunggunya di dalam kamar. Leona melihat Omi telanjang keluar dari kamar mandi, tersipu marah, dan tidak memakai kemeja. Tidak berbahaya kering. Ini kamar kita sendiri. Pakaian apa yang harus dipakai? Kamu lupa. Di kota Linjiang, kamu berada di kamarmu sendiri. Setiap kali kamu mandi kamu telanjang di kamar. Dan kemudian ke kamar mandi. Setelah mandi juga telanjang. Di kamar untuk memakai pakaian. Oh, kamu benar-benar. Xiang Yunliu tersipu. Omi dengan telanjang berjalan ke Leona. Mengangkat Leona. Tubuh Leona agak panas. Sibuk, kamu cepat pakai pakaian ah. Belum makan. Ini belum pulang. Ada teman sekamar di luar. Mengenakan pakaian. Omi berjalan keluar dari asrama. Dan Wang Xing juga menyelesaikan mandinya. Cara Wang Xing menatap mata Omi sepertinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Selamat, Omi. Kapan kamu menerobos ke gerbang dalam yang terlambat? Mengapa aku bahkan tidak tahu? Uranus berkata, haha. Faktanya kamu tidak tahu berarti keterampilanmu masih perlu ditingkatkan. Omi tertawa. Ya, kamu memang lebih kuat dariku. Aku juga pergi ke gua iblis 1000 kaki. Aku tidak berniat memasuki 100 besar. Aku hanya ingin membunuh ular iblis dan kembali. Dan sebagai hasilnya, aku tidak berhasil. Aku kembali dengan tangan. Anda, di sisi lain, memasuki 100 teratas. Dan saya melihat adegan di mana Anda melawan ular iblis dengan tangan. Omi, saya tidak terlalu senang dengan Anda di masa lalu. Tetapi sekarang, saya telah mengubah kesan saya tentang Anda. Saya harap Anda tidak berhenti dengan ketidaksenangan masa lalu saya dengan Anda. Omi menamparkan bahu Wang Xing dan tersenyum. Aku selalu menganggapmu sebagai teman. Ayo pergi. Ayo makan. Aku akan mentraktirmu malam ini. Terima kasih. Wang Xing berkata dengan penuh terima kasih. Dalam perjalanan ke restoran, Leona memanggil Sumei Qian juga. Tidak ada kata-kata untuk malam itu. Keesokan harinya, Omi dan yang lainnya tiba di arena bela diri Dewa Perang lebih awal. Sesama siswa, yang berikutnya akan segera terjadi adalah 50 pertempuran yang kuat. Di langit, Wakil Presiden Bomingki berteriak. Semua penonton tegang. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, peringkat 100 teratas akan menentukan kekuatan lawan di belakang Anda semua.
Aturan yang digunakan untuk kompetisi top 50 adalah bahwa peringkat pertama 1 dan peringkat ke-101 akan memiliki duel dua arah. Yang kedua akan berhadapan dengan yang pertama, 99, yang ketiga dan 98, dan seterusnya. Silakan berurutan berturut-turut, 1 hingga 100, dan siapapun yang berurutan akan keluar secara otomatis. Untuk menghemat waktu, 5 kelompok per sesi. Selanjutnya, silakan minta 5 grup dari pertandingan pertama untuk keluar. Medan bela diri Dewa Perang. Yang Yijian, yang menduduki peringkat pertama di pra-peringkat kemarin. Gao Chao dari Departemen Seni Suara kedua. Gaimian dari Departemen Seni Tersembunyi ketiga. Guli dari Departemen Seni Rot keempat. Dan Peng Hu dari Departemen Panahan kelima. 5 dari mereka masing-masing berjalan keluar dan berdiri di tengah arena bela diri Dewa Perang. Kemudian, yang ke-100, ke-99, 98, 97, dan 96. Kelima orang ini juga berjalan keluar masing-masing. Tempat pertama yang Yijian memandang wanita yang dia lawan. Sudut mulut terangkat. Tampak sangat menghina. Tanpa diragukan lagi, tempat ke-100 tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sama seperti itu, 5 grup yang terdiri dari 5 grup. Dan segera itu adalah grup Omi, yang merupakan pertandingan kelima. Orang yang bertarung melawan Omi adalah seorang ahli dari Departemen Metode Tinju. Dia telah memperoleh tempat ke-49 di pra-peringkat kemarin. Sementara Omi berada di urutan ke-52. Jadi Omi kebetulan bertarung melawannya. Dan siapapun yang menang akan masuk 50 besar. Omi mengulurkan tangan kepada pria dari Departemen Tinju itu. Departemen Penyembuhan. Omi, tolong ajari aku. Anak laki-laki dari Departemen Metode Tinju dipancarkan. Tinggi 2 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi otot. Para siswa dari Departemen Metode Tinju hampir semuanya tinggi. Otot bengkak dan terlihat sangat mengintimidasi. Departemen Tinju. Sujian. Omi, aku bersumpah. Aku akan memukulimu. Omi tersenyum. Sangat percaya diri. Yang aku bunuh kemarin adalah ular iblis 5 tingkat. Sedangkan yang kamu bunuh adalah ular iblis 4 tingkat. Dan kamu kembali lebih lambat dariku. Apakah memberitahukan kamu adalah lawanku? Sujian bersinar. Haha. Itu pasti tidak terlihat seperti itu, kata Omi. Potong omong kosong. Kamu seorang penyembuh. Apakah kamu mencoba bersaing denganku dalam penyembuhan? Omi berkata, aku menggunakan pisau. Bagaimana dengan pisaumu? Jangan keluarkan dulu. Aku akan mulai. Jangan salahkan aku karena memulai pertarungan tanpa menunggumu bersiap-siap. Mengatakan bahwa aku membongkarmu dan menang. Omi tersenyum. Sejujurnya, pisauku patah kemarin ketika aku membunuh ular iblis. Jadi aku tidak bersenjata sekarang. Sial. Bagaimana kamu bisa bertarung tanpa senjata? Apakah kamu masih ingin bertarung? Jangan buang waktuku jika kamu tidak ingin bertarung. Sujian mengutuk dengan keras. Pada saat itu, wakil presiden terbang dan bertanya, apa yang terjadi? Masih belum mulai, Sujian berkata. Dia bilang dia tidak punya waktu untuk menyiapkan senjatanya. Wakil presiden mengerutkan kening dan berkata kepada Omi, siapa namamu? Ada apa kamu? Kamu bahkan belum menyiapkan senjatamu sebelumnya. Mengetahui bahwa kamu harus bertarung 50-50 pertempuran hari ini. Maaf, Wakil Presiden. Pisau saya patah kemarin membunuh ular iblis. Dan sudah terlambat hari ini. Jadi saya tidak menemukan yang baru untuk menggantikannya. Sungguh bajingan. Bagaimana kamu bisa berduel tanpa senjata? Akui saja kalah langsung. Omi berkata. Wakil Presiden. Ini tidak terlalu serius. Karena pihak lain berasal dari metode tinju. Dia juga tidak punya senjata. Sujian tertawa bahak. Idiot. Saya terlibat dalam tinju. Tinju saya adalah senjata saya. Dan Anda benar-benar mengatakan bahwa saya juga tidak menggunakan senjata. Wakil Presiden mendengar kata-kata Omi. Dan juga merasa bahwa Omi sangat rendah. Tinju adalah senjata. Tetapi dia benar-benar mengatakan bahwa dia juga tidak memiliki senjata. Terlalu rendah. Bagaimana seseorang yang begitu rendah membunuh ular iblis kemarin? Pada saat ini, 4 tim lainnya sudah selesai bermain. Tanpa kecuali, semuanya berada di peringkat sebelumnya lebih jauh ke depan untuk menang. Dan tidak satu pun dari mereka setelah 50 pra-peringkat. Kecuali Omi, yang belum bermain sekarang. Dan sedang tertunda. Wakil Dekan berkata, baiklah, cepatlah. Wakil Presiden tidak peduli jika Omi ingin menggunakan senjata. Sujian berseru. Nak, aku akan membiarkanmu melihat senjataku. Jangan terlalu bodoh di masa depan.
Setelah mengatakan itu, kaki Sujian menginjak tanah, dan otot-ototnya membengkak seolah-olah balon mengembang. Minimum, berdengung, Sujian meninju, dan udara berdengung keras. Wakil presiden di dekatnya mengangguk. Mampu membuat suara berderak udara menunjukkan bahwa anak ini kuat dan telah melatih pendinginan sepenuhnya. Tinju guntur surgawi, ledakan. Saat itulah teknik tinju sejati Sujian muncul. Dan pukulan itu seolah-olah keluar olah guntur bergulir dan angin naik. Omi membuat lompatan terbalik di tempatnya. Dan pukulan Sujian menghantam tanah. Segera menghancurkan lubang. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Guntur surgawi ganda. Melihat betapa mudahnya Omi menghindari gerakan pertamanya, Sujian mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat. Bayangan meledak di Omi seperti bola meriam. Kali ini, namun, Omi tidak menghindar lagi dan bertemu dengannya. Membalik telapak tangan kecurigaan dan memunculkan angin puyuh. Angin puyuh membentuk yang mengaktifkan bayangan tinju Sujian. Dan tiba-tiba, pusaran angin puyuh melilit lengan Sujian seperti intisari. Dan tubuh Sujian berputar 360 derajat di udara sebelum jatuh dengan berat. Bang, tubuh Sujian mengangkat awan debu. Ah, Sujian sekarang bodoh. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia kehilangan kelemahannya. Apa yang baru saja Omi coba lakukan adalah teknik tinju angin puyuh, yang merupakan hasil dari kesan mendalam Omi ketika dia berdebat dengan seorang ahli tinju di kehidupan sebelumnya. Rupanya teknik tinju angin puyuh ini memang cukup mengagumkan. Jika tidak, Omi tidak akan begitu terkesan pada kehidupan sebelumnya. Dan dia bisa mempelajarinya sedalam beberapa hari yang lain. Wakil Presiden memandang Omi dengan heran. Kamu bahkan sudah berlatih teknik tinju. Lalu apa yang baru saja kamu katakan tentang pisau yang patah? Apakah kamu sengaja berpura-pura? Omi sibuk berkata. Wakil Presiden, ini benar-benar kesalahpahaman. Saya benar-benar pandai menggunakan pedang. Dan untuk teknik tinju itu beredar. Sejujurnya, ini pertama kali saya melakukannya. Berpura-pura membandingkan. Omi tidak berdaya. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika orang ingin mengatakan bahwa dia berpura-pura membandingkan. Lalu mari kita berpura-pura membandingkan. Omi jelas di dalam hatinya bahwa dia tidak berpura-pura membandingkan. Sujian turun dari tanah, menyalakan Omi, dan kemudian pergi dengan gusar. Wakil Presiden berteriak, semuanya, 50 pertempuran kuat telah berakhir. Selamat kepada semua siswa yang memasuki 50 besar. Berikut ini akan menjadi 30 pertempuran kuat. Semua orang akan beristirahat di tempat selama setengah jam dan kemudian segera dimulai. Omi juga sedang beristirahat di tempat. Pada kenyataannya, Omi tidak perlu beristirahat sama sekali. Tetapi aturannya harus adil. Sehingga setiap orang yang baru saja bertarung sepenuhnya beristirahat sebelum memulai. Di pertemuan penonton yang jauh, para siswa berdoa bersama. Tetapi dua tetua keluarga Tang bahkan lebih mengejutkan. Omi tampaknya lebih dari 50. Dia masih bisa masuk lebih jauh ke depan. Saat ini, Tang Zhenghao agak gugup di dalam. Sial. Sampah ini benar-benar berhasil masuk 50 besar. Saya harap dia akan tersingkir di babak berikutnya dan tidak pernah masuk 30 besar lagi. Jika tidak maka akan sama seperti saya pada awalnya. Saya, Tang Zhenghao, tidak akan pernah membiarkan sampah melampaui saya. Tidak pernah. Tang Zhenghao, yang selalu tenang, sekarang tegang di dalam. Dia dulu berpikir bahwa bahkan jika Omi tidak lagi sampah, dia tidak akan pernah mencapai levelnya. Tetapi dia tidak mulai bahwa sekarang dia benar-benar langsung ke levelnya. Jika dia dilampaui oleh Omi, maka wajah apa yang akan dia miliki untuk Tang Zhenghao? Tuhan mewujudkannya. Jangan pernah biarkan dia berhenti di 50 terbaik. Berkati Tang Zhenghao tampak cemas saat dia berdoa dalam hati. Tang Zilan itu juga berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tidak perlu begitu baik kepada pecundang. Bahkan jika dia masuk top 100, dia benar-benar untuk masuk 50 besar. Tuhan, biarkan dia berhenti berada di 50 besar. Jangan masuk 30 besar lagi. Jika dia masuk 30 besar lagi, keluarga Tang benar-benar akan membawa kembali ke dalam keluarga. Tidak. Demikian juga, Leona diam-diam berdoa. Ya Tuhan, berkati Omi untuk masuk top 30. Meskipun saya sudah puas jika dia masuk top 50. Jika dia masih bisa masuk top 30 lagi, maka tentu saja itu lebih baik lagi. Jadi saya akan memiliki lebih banyak wajah. Chu Yiyun memiliki intuisi yang jenius. Jika pacarku bisa masuk top 30, dia tidak akan lebih buruk darinya. Jadi berkatilah itu. Waktu istirahat setengah jam dengan cepat mendekat. Sesama siswa. Waktu istirahat sudah berakhir.
Apa yang akan segera terjadi adalah 30 grand final puncaknya. Di babak ini, 30 pertempuran teratas, mereka yang berada di peringkat 10 besar kemarin akan maju secara otomatis. Mereka yang berada di belakang 40 masih akan bertarung 2/2. Yang kalah akan berhenti, dan pemenang akan memasuki 30 teratas. Apakah Anda mengerti aturannya? Dimengerti. Kalau begitu, masih duel crossover, yaitu tempat ke-11, duel dengan tempat ke-50, dan tempat ke-12 dengan tempat ke-49. Dua kelompok yang terdiri dari dua pada saat yang sama. Tolong minta pra-peringkat ke-11 dan ke-50 untuk maju, dan pra-peringkat ke-12 dan ke-49 untuk maju. Sayangnya, Don Omi akan bertarung di babak pertama. Karena Omi sebelumnya berada di urutan ke-52, Omi mengalahkan Sujian peringkat ke-49. Jadi Omi mengambil alih tempat Sujian. Omi akan melawan orang yang berada di peringkat ke-12. Omi berjalan keluar. Berdiri di seberangnya adalah seorang siswa dari Departemen Hukum Pedang. Peringkat ketiga dari 5 ahli terkuat di Departemen Hukum Pedang. Bernama Cheng Weiyan. Aduh, Cheng Weiyan mengeluarkan pedangnya dalam flash dan mengarahkannya ke Omi. Pada saat ini, Leona dan Su Meiqian sama-sama agak pucat. Saya tidak menyangka bahwa 30 hebat akan melawan pertarungan ahli peringkat ketiga kami dalam sistem seni pedang. Cheng Weiyan, ya Tuhan, apakah ada peluang untuk menang? Kata Leona dengan gugup. Leona dan Su Meiqian sama-sama dari Departemen Hukum Pedang. 5 ahli teratas dari Departemen Hukum Pedang dibor oleh Kepala Departemen. Cheng Weiyan ini berada di peringkat ketiga. Omi benar-benar bertemu dengannya dalam pertempuran 30 besar. Di base camp Departemen Hukum Pedang, Kepala Departemen Hukum Pedang berteriak, Cheng Weiyan, keringnya kumulatifnya. Seorang penyembuh, tidak dapat menghalangi Anda. Tujuan saya untuk Anda adalah 10 besar. Jangan beri saya kekalahan. Kepala Departemen Hukum Pedang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan setidaknya 3 ke 10 besar. Jadi peringkat ketiga Cheng Weiyan adalah salah satu tujuan untuk masuk ke 10 besar. Bagaimana dia bisa terhalang oleh Departemen Penyembuhan Omi? Departemen Seni Pedang. Cheng Weiyan, tolong ajari aku. Cheng Weiyan memegang pedangnya dan memandang Omi dengan jijik. Omi berada di peringkat 49. Sementara dia berusia 12 tahun. Jadi Cheng Weiyan bahkan tidak menganggap Omi sebagai lawan, dan diperbolehkan untuk mencemooh Omi. Dengan kepalan tangan tertangkup, penyembuhan. Don Omi, tolong. Di mana senjatamu? Senjata. Oh, satu-satunya pisau yang patah kemarin. Yah, sebagai tanda hormat, aku akan menemukan senjata. Bukan tangan kosong. Atau mengatakan aku menggertakmu. Denganmu, menghancurkanku. Wajah Cheng Weiyan sangat marah. Sambil menunjuk pedang Omi seolah-olah dia tidak sabar untuk membunuh. Omi melihat sekeliling dan melihat tongkat di tanah di sudut tidak jauh. Omi mengambil tongkat itu dan berlari kembali ke tempat semula. Penonton di arena bela diri dewa melihat perang pedang dan tongkat Omi. Dan mereka sedang berbicara. Siapa ini? Ini bukan ini. Bahkan dengan tongkat yang ditemukan. Jika bahkan mereka dari sistem tongkat sihir. Tongkat mereka semua terbuat dari baja. Ini adalah penghinaan hina terhadap ahli ketiga dari sistem seni pedang, Cheng Weiyan. Benar saja. Cheng Weiyan berwarna hijau karena marah ketika dia melihat Omi mengambil tongkat. Dan dia berkata dia ingin menunjukkan rasa hormat dengan mengambil tongkat untuk bertarung. Kamu berani menghinaku. Cheng Weiyan mengamuk pada Omi. Omi merengut. Apa kamu layak untuk dihinakan padaku? Seorang pra-peringkat 12. Benar-benar berpikir dia adalah sesuatu. Melihat ke bawah pada mata anjing peringkat ke-49. Saya menghormati Anda sebelum mencari tongkat. Jika saya tidak menghormati Anda, saya hanya akan menggunakan jari. Hahaha. Hahaha. Kemarahan Cheng Weiyan keluar tertawa. Jari yang bagus. Di luar itu, mahasiswa Departemen Hukum Pedang berteriak tidak senang. Departemen Penyembuhan sampah macam apa? Cheng Weiyan memukulinya, merumput dia, berani menghina Departemen Hukum Pedang kita. Cheng Weiyan, yang merupakan peringkat ketiga di Departemen Hukum Pedang dan idola banyak siswa perempuan, sekarang sangat melihat kesal pengagumnya dihina oleh Departemen Penyembuhan, dan berteriak untuk meminta maaf kepada Omi. Mengusir, Cheng Weiyan ditembakkan dengan pedang. Pedang Qi seperti sepanci air dingin, menutupi Omi dalam sekejap. Beri aku jatuh. Cheng Weiyan baru saja menyelesaikan kalimatnya, dan pedang itu sudah menunjuk ke depan hidung Omi. Tetapi pada saat itu, Cheng Weiyan merasakan sedikit rasa sakit di perut bagian bawahnya. Omi berkata,
Mari kita lihat ke bawah di suatu tempat pada Anda terlebih dahulu. Ketika Cheng Weiyan menundukkan kepalanya, dia hanya melihat tongkat Omi di perut bagian bawah Cheng Weiyan. Ah, Cheng Weiyan ngeri. Dia bahkan tidak menyadarinya ketika dia ditikam di perut bagian bawah. Apa Departemen Ilmu Pedang Ketiga? Berpikir betapa mengagumkannya. Dan Kepala Departemen Pelatihan Khusus secara pribadi. Saya hampir kehilangan akar saya ketika saya melakukannya. Jika itu bukan tongkat di tangan saya khawatir Anda harus menghancurkan keturunan Anda, kata Omi. Cek kamu. Aduh, Cheng Weiyan menginjak kedua kakinya. Flip menyerang Omi dari sudut lain. Kali ini, dia menari dengan ilmu pedang kedap udara. Dia tidak percaya bahwa kali ini Omi masih bisa menyerang perut bagian bawah. Membenamkan dia hanya lalai. Hanya fokus pada pedang keluar dan lupa bertahan. Membunuh Dewa Satu Tebasan. 2 pedang dalam 1. Omi menggunakan tongkat sebagai pedang. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, itu masih sangat ganas. Tebasan Dewa Pembunuh Omi adalah kelas yang sangat tinggi. Orang biasa tidak akan pernah menjadi lawannya. Wow, nafas yang ganas merobek udara. Dan tiba-tiba angin dan awan berubah. Cheng Weiyan merasakan dingin hanya di atas hatinya. Dan pada saat berikutnya, beberapa retakan laba-laba muncul di pedang Cheng Weiyan. Bang, Omi menendang dengan tendangan. Dan Cheng Fian ditendang ke beberapa 10 meter jauhnya pergi. Dan pedang di tangan pecah menjadi potongan-potongan yang bagus. Omi membuang tongkat itu dan menunjukkan. Jika aku menggunakan pedang sungguhan, kamu tidak akan terbang kemana-mana sejak lama. Sombong di depanku. Sungguh katak di dalam sumur. Ya, jika Omi bukan tongkat, tetapi pisau yang dia ambil di masa lalu, maka Cheng Weiyan akan menjadi lebih buruk. Dan jika itu adalah pisau yang sangat bagus, itu akan lebih ganas. Mungkin bisa membunuh secara langsung juga. Sudah waktunya bagi Omi untuk mencari senjata yang bagus juga. Pada titik ini, seluruh penonton benar-benar ngeri untuk pertama kalinya setelah melihat kekuatan Omi. Departemen Penyembuhan. Pra peringkat 49. Benar-benar menggunakan tongkat untuk mengalahkan yang ketiga dari Departemen Seni Pedang. Bahkan kepala Departemen Seni Pedang menjadi pucat. Tidak hanya dia. Mereka yang berada di peringkat 10 besar, sekarang menatap Omi dengan niat pertempuran yang intens di mata mereka. Dan mereka juga tampaknya tidak memiliki kepastian kemenangan di dalam diri mereka. Omi telah masuk top 30. Dan karena dia telah mengalahkan Cheng Weiyan, pra peringkat Omi langsung menjadi 12. Ini berarti bahwa peringkat akhir Omi akan berada di sekitar 12. Mengacu pada fakta bahwa Omi tidak bisa menekan lebih jauh di belakangnya. Tetapi jika Omi masih bisa bergerak maju, maka peringkat terakhirnya akan lebih tinggi. Pada titik ini, di tengah kerumunan penonton, Tang Zhenghao terlihat sangat jelek. Omi langsung mengubah pra peringkatnya menjadi 12, yang berarti bahwa Omi telah melampaui dia saat itu. Pra peringkat Tang Zhenghao saat itu sekitar 27, dan ketika dia berpartisipasi dalam top 20, dia gagal masuk 20 besar, dan peringkat terakhirnya 28. Kali ini, pra peringkat Omi sudah 12. Melampaui dia saat itu. Segera, pertempuran 30 besar berakhir, dan semua orang beristirahat di tempat selama setengah jam. Dengan pertempuran 20 besar berakhir setelah setengah jam. Bo Mingqi berteriak, 20 pertempuran terakhir teratas. Segera mulai. Demikian pula, 10 siswa teratas pra peringkat, langsung dipromosikan. Mereka yang berada di peringkat 11 hingga 30, masih menggunakan duel 22 gaya crossover. Omi melihat pra peringkat ke-29. Omi akan berduel dengan pra peringkat ke-29 ini. Jika Omi kalah, itu berarti dia tidak masuk top 20. Dan peringkat terakhirnya menjadi 29. Dan digantikan oleh pihak lain. Omi dan wanita yang berada di peringkat ke-29 berdiri melawan satu sama lain. Wanita ini adalah mahasiswa baru peringkat kedua di Departemen Hukum Suara. Departemen Hukum yang Sehat. Wu Yan, tolong ajari aku. Departemen Penyembuhan. Omi, tolong beri saran. Keduanya saling menembak sesuai aturan. Tiba-tiba, Wu Yan mulai menyerang. Spesialisasinya secara alami adalah serangan suara. Oh, Wu Yan berhenti untuk membuat suara merintih seolah-olah dia menangis. Tetapi hanya Omi, yang menghadapi musuh secara langsung, tahu bahwa setiap suku kata suaranya membawa dampak yang kuat. Dan setiap suara seperti paku yang menembus saraf otak Omi. Namun, Omi tidak menggerakkan ototnya. Pada saat itu, Wu Yan mengubah suaranya lagi. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Ini adalah teriakan serigala terpelajar.
dan serangan dari suara ini lebih kuat. Tapi Omi tetap tidak bergerak, seolah-olah sama sekali tidak mempengaruhi. Baiklah, mari kita akhiri. Omi bergerak dan terbang ke sisi Wu Yan, menamparnya. Wu Yan, ahli terbaru kedua dari Departemen Hukum Suara, tidak cocok untuk serangan suara Omi. Pada saat ini, ahli pertama dari Departemen Hukum Suara, Gao Chao pra peringkat kedua, menatap Omi. Gao Chao ini, yang menggunakan seruling, jauh lebih kuat dari Wu Yan. Setelah Wu Yan tersingkir, dia memandang Gao Chao dan berkata, terserah kamu. Omi mengalahkan Wu Yan dan berhasil masuk ke 20 besar tanpa ketegangan sama sekali. Di tengah kerumunan penonton, Tang Zhenghao menonton mata dan bernapas panjang. Omi sudah 20 besar, dan tidak diragukan lagi telah melampaui dia saat itu. Tang Zilan juga penuh dengan kematian. Kedua tetua keluarga Tang itu, namun, sangat bersemangat. 20 kuat ah. Benar-benar 20 kuat ah. Cek-cek, apakah dia benar-benar sampah yang kita usir dari keluarga saat itu? Ya Tuhan, dalam sejarah keluarga Tang kami, semua anak yang datang ke Akademi Bela Diri, tidak ada dari mereka yang memasuki 20 besar. Dia satu-satunya anak keluarga Tang yang telah memasuki 20 besar. Kedua patriark Tang ini tampak sangat bersemangat hingga mereka lupa bahwa Omi telah diusir dari keluarganya. Liona menangis kegirangan saat dia memeluk Su Meiqian. Su Meiqian menepuk bahu Liona dan menghiburnya. Jangan menangis. Jangan menangis. Tenang, kompetisi belum berakhir. Mungkin dia masih bisa mencapai 10 besar. HMM. Aku bangga padanya dan bangga padanya. Dia akan selalu menjadi idolaku. Kata Liona dengan air mata dan tawa. Su Meiqian menatap kosong dan tertawa. Jangan terlalu berdaging baik-baik saja. Aduh, merinding di mana-mana. Hahaha. Omi tidak merasakan kegembiraan apapun. Meskipun banyak orang bersemangat untuknya saat ini. Seperti semua siswa Departemen Penyembuhan. Chang Sun Wu Yan, Wen Qiang, dan orang lain. Tapi Omi sendiri, cukup tenang. Hanya 20 besar. Apa yang ada untuk bersemangat? Setelah 20 teratas selesai, ada istirahat setengah jam lagi, lalu melanjutkan. Hadirin sekalian, yang berikutnya adalah Top 10 Grand Finals. The Top 10 Grand Finals masih menggunakan gaya crossover, 2 lawan 2. Pra peringkat pertama dengan 20, yang kedua dengan tanggal 19. Omi memandang lawannya, orang peringkat ke-9 pra peringkat. Pada saat ini, orang yang berada di peringkat ke-9 juga melihat dengan keras pada Omi. Dia adalah sepupu Chu Yiyun, Chu Wantian. Omi dan dia pernah bertemu sebelumnya. Chu Wantian sekarang berkemah. Dia berpikir bahwa satu bulu ayam Omi untuk bertahan hidup adalah memasuki 100 besar dan dia langsung menuju ke kejuaraan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Omi sekarang akan menjadi lawannya dalam pertempuran 10 besar. Omi, aku bersumpah. Aku akan memukulinya. Dan aku berjanji pada Yiyun bahwa aku akan memukulinya. Aku tidak akan pernah membiarkan dia menghalangi masuknya aku ke 10 besar. Tidak pernah. Chu Wantian berkata dengan gigi terkatup. Melewatinya dengan tajam menatap Omi. Omi, namun, menatap dengan acuh tak acuh. Karena Omi tidak berasumsi sebagai lawan. Kekuatan sejati Omi tidak pernah dipaksa keluar. Dan Chu Wantian ini, pasti tidak memiliki kemampuan untuk memaksa keluar kekuatan sejatinya. Di antara kerumunan penonton, ada juga Chu Juhua. Dan dua tetua keluarga Chu yang sama-sama bersemangat. Tentu saja, ada juga pertunangan Chu Yiyun, Wang Peng, Wan Tian. Ayo, kalahkan dia dan pertahankan 10 besar, teriak Chu Juhua. Dan kedua tetua keluarga Chu juga sangat gelisah. Mereka sengaja datang kali ini. Penampilan Tuan Chu Wantian, sehingga Chu Wantian dapat membawa kemuliaan bagi keluarga. Tapi Chu Yiyun tidak berteriak. Apalagi berteriak untuk meminta maaf kepada Omi atau semacamnya. Jika itu di masa lalu, dia akan berharap Chu Wantian menyetujui Omi. Tapi sekarang, dia tidak memiliki perasaan jahat yang sama terhadap Omi lagi. Sebaliknya, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Apalagi, Chu Yiyun juga merasa bersalah di dalam terhadap Omi. Dia biasa memperlakukan Omi seperti itu. Memandang rendah dia dan mengejeknya. Omi, di sisi lain, tidak turun karena sikapnya yang dulu. Melainkan, sangat murah hati untuk menyelamatkannya. Semangat Omi untuk membalas keluhannya dengan kebaikan. Chu Yiyun sangat tersentuh. Itu sebabnya dia tergerak untuk berterima kasih atas sikap sebelumnya. Chu Yiyun diam-diam berkata di dalam hatinya. Don Omi, ayolah. Kamu adalah pria yang baik.
Saudara perempuanku yang bertemu denganmu memang beruntung. Saya, Chu Yiyun, bersumpah bahwa mulai sekarang, saya tidak akan pernah meremehkan siapapun lagi. Saya tidak akan sarkastik terhadap siapapun. Terima kasih telah menyelamatkan saya terlepas dari masa lalu saya. Gaya murah hati Anda layak dipelajari. Tentu saja Chu Yiyun tidak berani mengucapkan kata-kata ini di dalam. Tidak akan baik jika ibunya tahu. Ibunya masih membenci Omi. Pergi untuk itu. Yang pertama muncul adalah jenius pertama dari Departemen Seni Pedang. Yang Yijian. Melawan Kai Yunyun yang berada di peringkat ke-20. Yang Yijian satu pedang kedua. Yang kedua muncul adalah pemain super kuat dari Departemen Hukum Suara. Gao Chao. Melawan peringkat ke-19 pra-peringkat 19 Hu Xiaotian. Gao Chao dikalahkan dengan seruling. Pemain ketiga. Gai Wei. Dari Departemen Seni Tersembunyi. Mengambil XX. Yang berada di peringkat ke-18. Gai tidak kalah satu detik pun. Pemain keempat. Mahasiswa baru terkuat dari Departemen Bisbol. Guli. Menghadapi Qi Sueyun. Yang berada di peringkat ke-17. Guli jatuh dari racun dan Qi Sueyun masuk 10 besar. Kontestan kelima. Peng Hu. Mahasiswa baru terkuat di Departemen Panahan. Diadu melawan Qi Sueyun yang berada di peringkat ke-16. Peng Hu menang besar dan masuk 10 besar. Kontes ke-6. Samira. Mengambil pra-peringkat 15. Yang Jin. Yang menari apel kecil setelah setengah menit. Menyebabkan seluruh ruangan tertawa. Pesona Samira adalah kemenangan penuh atas Yang Jin. Yang ke-9 muncul adalah Whip Style. Chu Wantian. Melawan pra-peringkat 12. Omi. Pergi untuk itu. Omi dan Chu Wantan tampak bertatap muka. Omi, kata Chu Wantan melalui gigi terkatup. Ada yang tidak beres. Ya ampun. Aduh, Chu Wanden terbang dengan cambuk. Cambuknya seperti ular roh. Menerkam dan menggigit Omi. Lampu kilat roda hantu. Omi tidak repot-repot mengganggunya. Dia tiba-tiba melakukan Ghost Will Flash-nya. Tubuh Omi tiba-tiba menghilang. Dan sementara semua orang tercengang, Omi tiba-tiba muncul di depan Chu Wentian. Ah! Chu Wantian benar-benar tidak dapat melakukan perlawanan tepat waktu. Dan tiba-tiba dipukul di dada dengan telapak tangan Omi. Dan terbang dengan keras, memecahkan tulang dada. Chu Wantian dikalahkan dalam hitungan detik. Pada saat ini, orang terkuat di Departemen Seni Tersembunyi. Gai tidak memandang Omi dengan ngeri. Karena Omi baru saja tiba-tiba menghilang sebentar. Ini adalah seni tersembunyi ya. Gai tidak bisa percaya bahwa Omi benar-benar bisa mengetahui Hidden Arts. Apa asal orang ini? Seorang mahasiswa Departemen Penyembuhan. Bagaimana dia bisa mengetahui Hidden Arts? Selamat kepada siswa berikut karena telah mengikuti 10 besar kompetisi mahasiswa baru. Yang Yijian, Gao Chao, Gai No, Qi Sueyun, Peng Hu, Sang Guanzhou, Lin Lan, Guo Jinming, Omi, Hu Haiyun. Pah-pah, penonton meletus dengan tepuk tangan hangat. Di bawah, apa yang akan terjadi adalah pertempuran top 5. Aturan pertempuran top 5 adalah, dari 10 dari Anda menantang siapapun yang Anda pikir dapat Anda kalahkan. Jika mereka menerima perlawanan Anda, maka pertarungan akan dimulai. Dan pemenangnya akan memasuki top 5. Dipahami, mengerti. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut, Yang Yijian memusatkan perhatiannya pada Omi. Jantung Omi berdebar kencang. Mungkinkah ahli nomor 1 di Departemen Seni Pedang ini ingin menantangnya? Benar saja. Yang Yijian adalah orang pertama yang berkata kepada Omi, Omi, aku menantangmu. Apakah aku berani bertarung? Yang Yijian menantang Omi karena Cheng Weiyan, yang berada di urutan ketiga di Departemen Seni Pedang, telah dikalahkan oleh Omi. Jadi dia sangat ingin melawan Omi. Pada saat itu, teknik tembus pandang Gai itu tidak juga datang dan berkata kepada Omi, Omi, aku juga ingin menantangmu. Duel roda hantu Omi menunjukkan milik stealth. Jadi Gai tidak benar-benar ingin melawan Omi dan PK ketinggian teknik stealth. Keunggulan sistem hukum suara itu juga berkata kepada Omi, Omi, apakah kamu berani melawanku? Karena Omi baru saja mengalahkan Wu Yan, ahli hukum suara terbaik kedua, dalam hitungan detik. Dan Gao Chao menyukai Wu Yan. Jadi, dia ingin menyenangkan Wu Yan untuk mengalahkan Omi. Samira juga berjalan di depan Omi dan tersenyum genit. Omi, kamu benar-benar sampai pada akhirnya. Ayolah, menjadi nyata denganku. Aku ingin melihatmu menari persegi. Omi memandang 4 orang yang menantangnya. Yang Yijian, Gao Chao, Gai Wei, dan Samira. Hahaha, Omi tidak bisa menahan tawa keras.
Omi berkata, sebenarnya ada 4 orang yang ingin menantangku. Aku tidak tahu apakah itu aku. Tang seseorang yang membuatmu merasa terlalu kuat. Gao Chao dari metode Sonic bersenandung. Aku menantangmu. Bukan karena kamu luar biasa. Tapi karena aku paling percaya diri mengalahkanmu. Yoyo. Jadi itu karena kamu pikir aku yang terbaik untuk dikalahkan. Kalau begitu, ayo pergi bersama. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Mereka berempat menjadi cetak. Dan 3 kata bersama diucapkan. Bahkan seluruh penonton gemetar. Pada saat ini, Wakil Presiden datang dan bertanya, apa yang terjadi dengan kalian? Wakil Presiden. Kami semua ingin menantangnya. Pria tidak mengungkapkannya. Wakil Dekan memandang Omi dan bertanya, mereka semua ingin menantang Anda. Tetapi Anda dapat memilih untuk menyetujui salah satu dari mereka. Anda dapat berduel dengan siapapun yang Anda setujui. Jangan buang waktu. Mengerti? Omi berkata. Wakil Dekan. Tang tidak berbakat. Bagaimana jika saya menyetujui mereka semua? Omi. Kamu bercanda. Yang Yijian adalah juara yang paling menjanjikan. Sementara Gai Wei adalah runner-up yang paling menjanjikan. Gao Chao adalah yang ketiga yang paling menjanjikan. 3 besar yang paling menjanjikan. Dan Anda ingin menantang mereka semua pada saat yang sama. Dalam sejarah kompetisi mahasiswa baru Akademi Seni Bela Diri, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi jangan bercanda tentang hal itu. Atau jangan salahkan saya karena tidak adil jika Anda diledakkan. Jika itu kamu akan marah juga. Itu berarti mempermalukan mereka. Benar saja. Omi memandang Yang Yijian, Gai Wei, dan Gao Chao. Mereka bertiga memiliki ekspresi marah di wajah mereka saat ini. Tetapi Samira tersenyum. Masih penuh pesona feminin. Omi berkata, Wakil Presiden, bagaimana jika saya tidak takut dibunuh oleh mereka? Ayolah. Karena mereka menantangku pada saat yang sama. Bersiaplah untuk dihina dan memukuliku jika kau bisa. Aku, Omi, mengirim pesan kepada mereka berempat. Bagaimana kalau aku menghinamu? Ah, Gao Chao berteriak marah. Hanya menghinanya. Bagaimana dengan itu? Dia Gao Chao. Tetapi yang paling berharap untuk menjadi tempat ketiga. Tetapi hari ini dia sangat terhina. Yang Yijian juga memiliki leher merah. Pedang di tangan gemetar. Seolah-olah pedang itu tidak bisa menahan kemarahan. Gai Wei dari Departemen Seni tersembunyi itu. Namun, tertawa bahak. Karena kamu sangat gila. Maka aku akan memenuhimu. Aku, Gai Wei, tidak pernah kalah di antara rekan-rekanku dalam seumur hidup. Penonton mendidih saat ini. Apakah Omi menjadi gila? Saya pikir dia berpura-pura. Saya bersumpah. Yang Yijian akan mengakhirinya hanya dengan 1 pedang. Jika dia benar-benar kuat, maka saya mengaguminya. Jika dia berpura-pura, maka saya harap dia lumpuh. Orang seperti ini benar-benar terlalu banyak untuk ditangani. Ini sangat menyebalkan. Beraninya kamu menghina jenius hari pertama Departemen Seni Pedangku seperti itu. Dan jenius hari pertama dari Departemen Seni Tersembunyi kami. Ada juga Departemen Seni Suara kami hari pertama jenius pertama. Dan hari pertama kami jenius dari Departemen Ekstasi. Omi berteriak. Ayo, jangan buang waktu. Siapa itu? Punya pedang untuk memberikanku. Seorang siswa top 30 di tempat kejadian melemparkan pisaunya ke arah Omi. Wow, pisau yang bagus. Seru Omi. Pisau ini jauh lebih ganas dari yang dia ambil sebelumnya. Dan saya yakin akan 2 kali lebih kuat untuk melakukan teknik pisau dewa pembunuh. Wakil Presiden menyeringai. Omi, kamu bertanya. Yang Yijian. Gai tidak. Gao Chao. Samira. Karena dia meminta. Mari kita beri dia sedikit pujian. Bagus. Mereka berempat mengangguk sekaligus. Gai bukan dari Departemen Seni Tersembunyi adalah yang pertama menyerang. Aduh, sosok Gai tidak menghilang. Dan dia melemparkan Hidden Art untuk diam-diam membunuh Omi. Pasti menyebabkan dia terbang dengan pukulan. Sudut mulut Omi naik. Trik kecil. Omi menebas ke arah tertentu. Ah, Gai tidak tiba-tiba muncul. Berlatih penyembunyian. Begitu penyembunyiannya ditemukan, maka itu sama dengan menjadi rentan. Alasan mengapa penyembunyian itu kuat. Tetapi itu tidak terlihat. Tetapi Omi menemukan di mana dia bersembunyi sekaligus. Menyerang di sisinya. Omi memotongnya. Tanpa keuntungan dari penyembunyian. Gai tidak berguna. Karena ranah seni bela dirinya hanya di tengah-tengah pintu dalam. Yang Yijian tidak bergerak. Yang membuat Omi aneh. Bukankah dia mengatakan 4 orang bersama? Faktanya, Yang Yijian adalah pria yang bangga yang tidak peduli untuk bergabung. Dia sedang menunggu.
Jika Omi tidak bisa mengalahkan mereka bertiga, maka dia tidak pantas untuk bergerak lagi. Gao Chao dan Samira menyerang hampir pada saat yang sama. Gao Chao menggunakan serulingnya. Suara merdu serulingnya membunuh bagian belakang kepala Omi. Dan Samira menggunakan teknik pesona. Hahaha. Hahaha. Omi tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena serangan seruling Gao Chao tidak efektif melawan Omi. Maka Gao Chao berdiri seperti orang bodoh dan memainkan seruling. Dan pesona Samira juga tidak efektif melawan Omi. Jadi Samira juga melontarkan pesona seperti orang bodoh. Keduanya berdiri 7 atau 8 meter dari Omi. Satu sedang bermain seruling dan yang lainnya melemparkan mata. Mereka hanya tidak berani mendekati Omi. Karena mereka tidak memiliki kemampuan jarak dekat. Dan jika mereka terlalu dekat, jika Omi menerkam mereka, seperti menghancurkan seruling yang luar biasa. Lalu bagaimana dia bisa berbicara tentang serangan seruling? Jadi, Omi tertawa. Apakah ini upaya bersama Nima? Omi berdiri di sana sendirian dan ingin menguap. Samira cemas di dalam. Apa yang terjadi? Kenapa begitu? Terakhir kali teknik menawanku bisa membingungkan Omi ah. Kenapa dia baik-baik saja sekarang? Samira semakin memancarkan pesonanya. Memancarkan pesona yang kuat di sekujur tubuhnya. Dan mata menawan dilemparkan lebih cepat. Omi berkata kepada Samira, kamu meremas matamu. Apakah kamu dalam kebiasaan? Apakah kamu melempar mata ke arahku? Tapi kenapa aku merasa kamu tidak menawan sama sekali? Hahaha. Omi berkata kepada Gao Chao lagi, musikmu diajarkan oleh guru matematikamu. Kan? Kenapa nadamu sangat buruk? Dan tidak mungkin kamu memiliki suara seruling yang bagus lagi. Gao Chao juga menyampaikan, serangannya terdengar telah mencapai titik ekstrim. Tetapi seolah-olah Omi sama sekali tidak mempengaruhi. Gao Chao terus memberi isyarat kepada Yang Yijian, seolah mengingatkan Yang Yijian untuk segera menyerang Omi. Dengan dia dan Samira membantu di dekatnya, mereka bertiga bersama-sama akan menang. Namun, Yang Yijian tidak menggerakkan ototnya. Beberapa menit kemudian, Samira menginjak kakinya dengan marah. Tidak repot-repot melakukan hal yang lebih menawan. Dan berteriak dengan kecewa, Omi, tidak memungkinkan kamu membiarkanku dengan senang melampaui hatimu untuk sekali ini. Mengapa tidak peduli seberapa kuat aku? Aku masih sangat lemah di depanmu. Aku sudah cukup. Omi membuntuti. Ada yang salah. Gao Chao tiba-tiba berhenti bermain seruling. Wajahnya putih. Jelas bahwa Gao Chao telah berlebihan dalam serangan suaranya dan kelelahan secara mental. Tetapi, ironisnya, dia telah berlebihan. Sementara Omi tidak ada apa-apa dengan itu. Gao Chao memandang Yang Yijian dan menggerutu. Saudara Yang, apa maksudmu? Samira dan aku melancarkan serangan suara dan jiwa pada Omi saat kau berdiri. Yang Yijian bahkan tidak memandang Gao Chao dan berkata, kalian sudah selesai bukan? Maka giliranku. Maaf, aku tidak peduli untuk bergabung denganmu. Karena, Omi tidak layak membuatku bergabung dengan seseorang. Omi tersenyum sinis ketika dia mendengar kata-kata Yang Yijian. Benar-benar sombong. Baik-baik saja. Kalau begitu ikut denganku sendirian. Aku akan transkripsi jika kamu layak. Berdengung. Yang Yijian kaktus dengan suara berdengung. Omi melihat bahwa pedangnya tampak tidak bergerak. Tetapi sebenarnya sedikit gemetar sepanjang waktu. Seperti kipas listrik. Ketika kecepatannya sangat cepat. Pada pandangan pertama, seperti daun kipas tidak berputar. Aku yakin pedang itu harus memiliki dua keterampilan. Omi berkata. Fakta bahwa itu dia mampu mencapai level ini dengan satu pedang keluar. Menunjukkan bahwa pemahaman Yang Yijian tentang ilmu pedang telah mencapai tingkat yang berbeda. Setidaknya ke titik di mana dia memiliki pedang seperti saudara kandung. Tidak heran Yang Yijian begitu sombong. Omi, aku, Yang Yijian, hanya akan menghasilkan satu pedang. Lebih baik kamu mengeluarkan keterampilan terkuatmu. Baiklah, itu juga suka dilakukan dalam satu potong. Omi mengangkat pedangnya, dan Yang Yijian juga mengangkat pedangnya. Tanpa pedang, itu akan luar biasa. Semua orang setuju. Omi dan Yang Yijian. Dalam pikiran semua orang, tidak diragukan lagi dianggap sebagai dua siswa baru terkuat tahun ini. Berdengung. Tiba-tiba, Yang Yijian bergerak. Lengannya tiba-tiba bergerak dalam kilatan listrik. Gerakan itu sangat cepat. Dan pada saat yang sama, pedangnya keluar, seolah-olah sambaran petir menyambar. Pedang keluar dengan cahaya menyilaukan. Dan Omi tidak ragu-ragu. Reaksi dan gerakannya tidak lebih lambat darinya sedikit pun. Teknik pedang Dewa Pembunuh. Dua pedang dalam satu. Swoosh.
Pedang Omiki robek terbuka dari pedangnya, dan udara diiris terbuka seperti kain. Ledakan. Satu pedang. Satu pedang. Keduanya adalah serangan terkuat, dan mereka dipanggil langsung ke satu sama lain. Kemudian, itu akan tergantung pada siapa yang memiliki teknik pedang atau pedang yang lebih baik, atau yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang teknik pedang atau pedang, siapa yang akan mengalahkan siapapun. Teknik pedang pembunuh Dewa Omi setidaknya adalah seni bela diri kelas 8. Dan teknik pedang petir yang Yijian mungkin juga merupakan seni bela diri kelas 6 atau 7. Teknik pedang pembunuh Dewa Omi jelas lebih dari satu tingkat lebih tinggi, dan pemahaman Omi tentang saber juga jelas berkali-kali lebih tinggi dari yang Yijian. Ini adalah duel yang tidak memiliki ketegangan sama sekali. Tentu saja, itu hanya untuk Omi. Teknik pedang dewa pembunuh seperti tangan iblis sekaligus merobek teknik pedang petir yang Yijian. Dan semakin cepat kecepatan pedangnya, semakin kuat. Namun sayangnya, kecepatan pedangnya masih belum cukup cepat. Wow, yang Yijian merasakan pisau Omiki menyerangnya. Seperti angin yang dibentuk oleh jutaan bilah pisau, mentransmisikan melewati tubuhnya sekaligus. Yang Yijian memberlakukan pakaiannya secara acak-acakan dan berlumuran darah. Untuk waktu yang lama, teknik pedang petirnya tidak pernah bisa menyerang hanya satu pedang dan lawannya jatuh. Tetapi hari ini, dialah yang jatuh. Pedang Ki seperti kertas yang terkoyak oleh pedang Omiki. Ada keheningan di arena. Menyaksikan Yang Yijian berdiri di sana berdarah. Wakil Presiden Bomingki memandang Omi dengan heran. Tidak berharap Omi menjadi kuda hitam. Awalnya Bomingki 90% yakin bahwa Yang Yijian akan memenangkan kejuaraan. Tetapi dia kalah dari Omi. Omi berkata kepada Yang Yijian, "Saudara Yang, pemahaman Anda tentang ilmu pedang adalah yang tertinggi di antara pelajar baru. Dan ilmu pedang Anda mungkin juga merupakan seni bela diri yang sangat maju. Baiklah, saya yakin pertandingan saya sudah berakhir." Omi memandang wakil presiden dan tersenyum. "Apakah saya juara sekarang?" "Tentu saja, Omi. Saya menyatakan Anda sebagai pemenang seluruh kompetisi mahasiswa baru tahun ini." "Terima kasih." Omi tidak terlalu bersemangat, melainkan banyak penonton di tempat kejadian yang bersemangat. Tujuan Omi sejak awal adalah menjadi juara. Yang hanya masalah tentu saja, karena Omi tahu efektivitasnya dengan baik. "Omi, kamu bisa beristirahat di sebelahku sekarang. Kamu sudah menjadi juara. Tapi kamu belum keluar setelah tempat ketiga." "Bagus." Omi berjalan ke samping untuk beristirahat. Bomingki berkata kepada Yang Yijian lagi. "Yang Yijian, kamu juga bisa beristirahat. Kamu adalah pemenang tempat kedua kompetisi mahasiswa baru tahun ini. Aku yakin tidak ada yang ragu." Selanjutnya, 7 orang yang tersisa terus bersaing. Yang Yijian berjalan ke arah Omi dan bertanya, "Ilmu pedangmu nilai lebih tinggi dariku, kan?" "Benar, teknik pedang petir saya sudah menjadi bagian dari seni bela diri yang sangat terkemuka. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya masih ada teknik pedang berkualitas tinggi. Teknik pedang petir saya adalah seni bela diri kelas 7. Omi berkata. "Yang Yijian, bahkan jika Anda menggunakan seni bela diri kelas 9, Anda tidak akan bisa menang melawan saya. Hal utama yang menentukan tingkat kekuatan seseorang adalah ranah seni bela diri. Yang kedua adalah pemahaman pedang. Yang merupakan niat. Yang ketiga adalah rahasia seni bela diri. Dan yang keempat adalah senjata. Pedang yang saya gunakan sebelumnya adalah pedang yang ditemukan. Tetapi saya masih bisa memahami Anda. Karena pemahamanku tentang pedang yang sama tidak kamu." Yang Yijian bertanya, "Meminta Anda memberitahu saya tingkat pemahaman apa yang telah Anda capai dengan niat Anda untuk menjadi pedang." "Oh, aku sudah memiliki pisau di hatiku. Apakah jawaban itu cukup?" Tubuh Yang Yijian bergetar. Pisau di jantungnya. Tidak mungkin. Hanya seorang seniman bela diri yang kuat yang telah mencapai tingkat surga bawaan mungkin akan dapat memahami tingkat pedang di hati. Bagaimana Anda bisa?" Yang Yijian berkata dengan tidak percaya. "Hehe," Omi tersenyum. Dia sudah mencapai alam bawaan di kehidupan sebelumnya. Jadi pemahamannya tentang pedang dan mencapai tingkat memiliki pedang di hatimu bukanlah hal yang aneh sama sekali. Tentu saja, apa yang dikatakan Yang Yijian juga benar. Secara umum, tanpa mencapai alam bawaan, sulit untuk memahami tingkat memiliki pedang di hatimu. Banyak ahli bawaan mungkin tidak dapat memahaminya. Baru kemudian Yang Yijian berkata, "Omi, saya yakin bahwa itu saya kalah. Anda benar. Bahkan jika teknik pedang petir saya adalah seni bela diri kelas 9, saya tidak bisa menang melawan Anda."
Saya tidak menyangka bahwa itu Anda hanya pada tahap akhir gerbang batin. Dan pemahaman Anda tentang niat pedang telah mencapai tingkat memiliki pedang di hati Anda. Sementara saya, pada akhir hidup saya, akan dianggap sebagai pemahaman memiliki pedang di tangan saya. Pedang acakmu mungkin lebih baik daripada gerakan orang lain, setidaknya seni bela diri kelas 5. Omi menamparkan bahu Yang Yijian dan tersenyum. Saudara Yang, kamu juga tidak buruk. Gerbang dalam yang terlambat. Kamu dapat mencapai pemahaman memiliki pedang di tanganmu. Memiliki pedang di tangan seseorang berarti memiliki pedang seperti tangan dan kaki. Dengan pedang di tangan seseorang, pedang itu seperti tangan sendiri. Adapun Omi, memiliki pedang di dalam hati seolah-olah pedang itu selaras dengan pikiran, yang merupakan semacam pemahaman tentang pedang dan senjata lainnya. Niat pedang dan niat pedang, yang secara kolektif dikenal sebagai niat. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai alam hautian yang mampu memahami niat pedang di tangan, sementara mereka yang telah mencapai alam bawaan yang mampu memahami tingkat pedang di hati. Oleh karena itu, Yang Yijian juga sudah sangat kuat, setidaknya dalam hal memahami pedang. Namun, tidak peduli apakah itu Omi atau Yang Yijian, masih ada jalan panjang sebelum pemahaman transenden tentang tidak ada pedang yang lebih baik dari pedang, atau tidak ada gerakan yang lebih baik daripada gerakan yang sudah benar-benar di luar pemahaman orang-orang di alam bawaan. 10 besar dengan cepat ditentukan. Di bawah ini, saya mengumumkan 10 besar kompetisi bayi baru lahir. Pertama, Omi. Oh, banyak yang menawarkan untuk Omi. Tetapi beberapa dipenuhi dengan ketidaksenangan dan sangat cemburu. Tempat kedua, Yang Yijian. Sorak-sorai Yang Yijian terasa kurang. Karena dia diharapkan datang di tempat pertama dan berakhir di posisi kedua. Jadi sebaliknya, dia merasa sedikit kecewa. Tempat ketiga, Peng Hu. Tempat keempat, Qi Sueyun. Tempat kelima, Samira. Tempat kelima, Gao Chao. Saya menyatakan kompetisi mahasiswa baru tahun ini berhasil ditutup. Sudah berakhir. 3 hari kompetisi siswa baru yang panas dan hidup berakhir. Semua orang yang meninggalkan medan bela diri Dewa Perang satu demi satu. Dan berbicara dengan keras satu sama lain. Tingkat pintu luar yang lemah. Dan bahkan tingkat pintu dalam. Tidak memahami perbedaan antara Omi dan Yang Yijian. Jadi mereka hanya berdiskusi tentang menang dan kalah. Apa dengan pedang di tangan mereka dan pedang di hati mereka. Di mana mereka mengerti pada tingkat ini. Malam itu, Omi mengadakan pesta di Genius Restaurant, mengundang teman sekamarnya Wang Xing dan Su Jinhe, serta Su Meiqian, Liona dan teman sekamarnya Bai Linger dan Gao Yun, dan Wang Chaofeng dan Bai Yijun, yang datang dari kota Linjiang. Tentu saja, Omi juga mengundang Yang Yijian. Omi merasa bahwa Yang Yijian cukup baik, dan itu bagus untuk membuat teman. Yang Yijian tampak terkejut melihat Omi mengundangnya, dan sangat senang datang. Meskipun dia kalah hari ini, dia yakin akan mengalahkannya dan cukup mengagumi Omi di dalam. Mari kita semua bersulang untuk Omi dan mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjadi juara pertama dalam kompetisi mahasiswa baru tahun ini. Sorak-sorai. Semua orang meminum semuanya. Bahkan gadis-gadis itu minum semua anggur. Yang Yijian berkata, Saudara Tang, Anda memenangkan tempat pertama dalam kompetisi siswa baru. Jadi saya yakin Anda akan segera meninggalkan Akademi Seni Bela Diri untuk tempat yang lebih baik. Kenapa aku harus meninggalkan Akademi Bela Diri? Tanya Omi membalas. Jika Anda menjadi yang pertama, Anda akan memenuhi syarat untuk menjadi keluarga Qin Gu, murid masuk senior Qin Feng. Haha, masalah ini kita akan lihat. Omi tersenyum. Hati Omi tidak jarang. Apa yang keluarga Qin Gu, senior Qin Feng? Apa yang harus berpura-pura daripada tetapi juga murid masuk. Omi hanya memiliki satu tuan, yaitu tuan sebelumnya, tidak lagi dalam kehidupan ini untuk memberi penghormatan kepada Corong. Pada saat ini, di suatu tempat di Akademi Bela Diri, kedua tetua keluarga Tang sedang mendiskusikan sesuatu. Bolehkah kita kembali ke keluarga untuk melaporkan masalah ini dulu? Atau haruskah kita pergi ke Omi dulu? Ayo cari Omi dulu. Omi memenangkan tempat pertama dan pemahamannya tentang pedang mungkin pada tingkat memiliki pedang di tangan. Bakat seperti itu pasti sudah ditargetkan oleh banyak keluarga. Itu benar. Dengan bakat seperti itu, keluarga mana di Kekaisaran Yan Huang yang tidak ingin merekrutnya? Mungkin tidak lama sebelum dia menerima banyak surat nikah. Kita harus melakukan perekrutan. Benar. Dia ada di restoran Genius. Kita akan mencarinya ketika pesta perayaannya selesai. Juga pada saat ini,
Ada orang-orang yang sangat tidak nyaman di hati mereka, yaitu Tang Zhenghao dan Tang Zilan. Terutama Tang Zilan, yang memiliki rasa kekecewaan yang mendalam di dalam. Tang Zhenghao baik-baik saja. Namun juga, dia setidaknya adalah siswa tahun ketiga dan sudah menjadi ahli di alam Hautian. Dan dalam waktu singkat, Omi tidak akan bisa menyusulnya segera. Tetapi dia juga merasakan tekanan. Yang tidak nyaman lainnya adalah Chu Juhua. Penatua keluarga Chu baru saja membayangkan. Pastikan untuk mengingat Liona kepada keluarga. Omi menjadi tempat pertama dalam kompetisi kehidupan baru. Dan Liona adalah pacarnya. Setelah mengingat Liona kepada keluarga, melakukan penganugerahan pernikahan dan menikahi Omi. Mereka sudah menjadi pacar dan pacar. Dan itu hampir merupakan kesepakatan yang dilakukan. Baru saja melewatkan kembalinya Liona ke keluarga. Namun, Chu Juhua secara pribadi sangat tidak menyukai Omi. Omi tiba-tiba menjadi marah. Dan betapa tidak nyamannya perasaannya, selain harus menjadi menantunya. Di Genius Restaurant, Omi dan orang-orang yang dia undang ke perjamuan dengan senang hati makan dan minum. Hanya mengakhiri perjamuan sekitar pukul 10 malam. Omi dan Liona berjalan ke asrama bersama. Hanya dalam jarak dekat. Dua orang menghentikan Omi. Bukan untuk menghentikan, tetapi untuk menghentikan. Omi melihat bahwa itu adalah dua tetua keluarga Tang. Ada yang salah. Omi bertanya, "Hei, Omi, selamat. Kamu adalah pemenang kompetisi mahasiswa baru." "Oh, meskipun benar bahwa saya harus memberi selamat kepada Anda. Tetapi itu urusan saya. Apa sebenarnya yang harus Anda katakan?" "Omi, meskipun kamu tidak mau mengakuinya. Namun juga, kamu berasal dari garis keturunan keluarga Tang kita. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa aku adalah anak dari keluarga Tangmu?" "Ya, darah di pembuluh darahmu adalah keluarga Tang kami. Kami benar-benar ingin kamu kembali ke keluarga. Orang tuamu dan kerabatmu sedang menunggumu." Omi tersenyum. "Maaf, saya tidak punya rencana itu." Dalam hati Omi, kerabatnya adalah bengkel, istri gurunya, adik perempuannya, dan saudara laki-laki dan perempuan lainnya. Tiba-tiba membiarkan menambahkan sekelompok kerabat yang disebut dia bahkan tidak tahu. Omi tidak bisa melakukannya. "Omi, mengusirmu dari keluarga saat itu memang kesalahan keluarga. Jangan khawatir. Keluarga pasti akan meminta maaf padamu dengan sungguh-sungguh. Kuharap kamu akan kembali. Jangan hanyut di luar sana sendirian. Kembali ke pelukan keluarga." "Maaf." Kedua tetua keluarga Tang tercengang di sana. "Xiang Yun, ayo pergi." Omi menarik Liona dan berbalik untuk pergi. "Omi, bukankah kamu bahkan menginginkan orang tuamu lagi?" Salah satu patriark Tang berteriak. "Orang tua, apakah mereka pernah datang mencari saya setelah saya diusir dari keluarga? Orang tua seperti apa?" Omi membuntuti. "Dia tidak benar, Omi. Omi tidak ingin memanggil ibu dan ayah yang tidak dikenal. Omi, sejujurnya, sebelum kamu dikeluarkan dari keluarga, kamu memiliki pertunangan. Di antara para tetua yang menjodohkanmu saat itu, aku adalah salah satu dari mereka. Aku telah melihat pertunanganmu. Saat itu dia baru berusia 14 atau 15 tahun. Tapi dia benar-benar cantik. Selain itu, dia juga berada di Akademi Bela Diri," kata tujuh tetua keluarga Tang. "Maaf, tidak tertarik." Omi menolak tanpa perakitan. "Omi, apakah kamu tidak ingin tahu siapa pertunanganmu saat itu?" "Tidak ingin tahu. Tidak tertarik. Saya sudah punya istri." Omi mengatakan. Hati Liona sangat manis ketika mendengar kata-kata Omi. Bahkan Liona khawatir Omi tidak akan menyukainya sekarang karena dia kuat. Penatua ketujuh itu harus berkata, "Sejujurnya, pertunanganmu saat itu, dia adalah Qi Sueyun yang memenangkan tempat keempat dalam kompetisi kehidupan baru. Jika kamu kembali ke keluarga, maka pernikahan itu masih berlaku. Jika kamu tidak kembali, pernikahan itu secara alami akan berwarna kuning. Kembalilah." Wanita itu Qi Sueyun. Kamu melihatnya selama kompetisi. Cantik bukan dia? Selama kamu kembali, dia akan menjadi pertunanganmu. Omi tertegun saat ini. Sementara Liona memandang Omi dengan wajah tegang. Liona tidak pernah menyangka bahwa Qi Sueyun akan menjadi pertunangan Omi. Hal yang begitu mantap. Omi tertegun sejenak dan tertawa. "Untuk membuatku kembali ke keluarga Tang apapun, kalian benar-benar berusaha keras untuk membuat adegan seperti ini juga. Omi, kenapa aku berbohong kepadamu? Di antara para tetua yang melibatkanmu saat itu, aku adalah salah satu peserta. Meskipun gadis itu baru berusia 14 atau 15 tahun saat itu dan telah tumbuh dewasa, tidak mungkin aku bisa salah mengira dia.
Omi memancarkan. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana Anda tahu? Pernikahan keluarga adalah sesuatu yang tidak terserah Anda untuk memutuskan. Dan tidak perlu memberitahu Anda sama sekali. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Baiklah. Aku tidak akan mempercayainya. Bahkan jika itu benar. Di mana jadi apa? Aku hanya aku. Bukan dari keluarga manapun. Jangan ganggu aku. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan pergi bersama Liona di belakangnya. Kedua tetua keluarga Tang menghela nafas dan harus kembali ke keluarga terlebih dahulu. Liona memandang Omi dengan gugup. Apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Apakah Qi Sueyun membiayaimu? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Tapi itu hanya untuk menipuku kembali ke keluarga. Sayangnya, mereka menggunakan ini untuk menggodaku. Itu konyol. Apakah aku tipe orang yang akan berpura-pura karena kecantikan? Aku sudah memiliki wanita secantikmu. Tapi, teknik racun Qi Sueyun itu sangat kuat. Setelah memenangkan tempat keempat, masa depannya tidak terbatas. Di mana saya bisa dibandingkan dengannya? Liona masih khawatir ditinggalkan. Orang itu miliknya. Itu tidak seperti kamu belum pernah melihatnya sebelumnya. Wajah yang mendominasi jutaan sepanjang hari dan tidak pernah membayar kembali. Pria apa yang ingin itu? Setidaknya aku tidak. Baiklah. Mari kita kembali ke asrama. Kita tidak hanya akan menghabiskan waktu di restoran malam ini. Kita akan menghabiskan lagi ketika kita kembali ke asrama. Hahaha. Jahat, Liona tersipu. Pada saat ini, di Departemen Seni Racun Akademi Seni Bela Diri, seorang pria sedang berbicara dengan Qi Sueyun. Ayo pulang, Sueyun. Qi Sueyun tidak mengatakan apa-apa, yang menunjukkan bahwa tidak ada perlawanan dalam dirinya untuk kembali ke keluarganya. Lagi pula, dia tidak ditinggalkan. Juga tidak diusir dari keluarga hanya karena keluarga berusaha membangun yang lebih kuat. Dari keluarga, berjanji padanya kepada pecundang. Itulah sebabnya dia melarikan diri dari rumah. Sueyun, selama bertahun-tahun, keluarga telah mengirim orang untuk mencarimu. Tetapi kekaisaran Yan Huang terlalu besar dan sama sekali tidak dapat menemukanmu. Saat itu, keluarga Qi kami berada dalam situasi genting. Dan untuk melestarikan keluarga, kami harus naik ke keluarga yang lebih kuat. Itu sebabnya Anda mengundang seseorang di keluarga Tang yang sepertinya memiliki bakat rata-rata. Saat itu, kalian semua mengira dia pasti sampah. Sekarang Anda lihat. Saat itu pemborosan tidak berarti selamanya sia-sia. Dia pasti siapa yang Anda kenal. Dia adalah Omi. Sekarang Anda melihat kuatnya dia. Pulanglah. Dia akan menjadi pertunanganmu mulai sekarang. Dia sangat cemerlang. Aku yakin kamu juga tidak akan membencinya. Qi Sueyun masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi menghentikan bahan-bahan racun yang dia buat. Meskipun Qi Sueyun tidak memiliki perasaan apapun, memang benar bahwa dia tidak menolak Omi di dalam, dan sudah sangat jarang untuk tidak menolak seseorang. Terlepas dari apakah Anda mengakuinya atau tidak, Anda akan selalu menjadi anggota keluarga Qi. Keluarga Qi telah membesarkan Anda begitu banyak, kecuali untuk pernikahan yang tidak melalui persetujuan Anda. Tidak ada lagi yang pernah memperlakukan Anda dengan buruk. Itu semua karena Anda keras kepala dan melarikan diri dari rumah. Baru kemudian Qi Sueyun berkata, tapi di sana, aku tidak bisa merasakan kehangatan rumah lagi. Orang tuaku berdua sudah mati. Orang tuamu sudah mati. Tapi pamanmu, dan sepupu, dan begitu banyak klan lainnya, bukan? Untuk waktu yang lama, Qi Sueyun mengangguk. Baiklah. Saya akan kembali kapan-kapan. Saya tidak mengatakan saya bukan anggota keluarga Qi. Saya hanya tidak memiliki keinginan untuk kembali. Oh, kamu butuh keluarga. Aku yakin Omi juga akan kembali ke keluarga. Pernikahan yang kamu miliki saat itu masih sah. Kamu akan menikah dan memiliki rumah yang bahagia dan hangat. Qi Sueyun terkejut di dalam keluarga. Rumah yang bahagia dan hangat. Hatinya lupa apa itu kebahagiaan dan kehangatan. Kalau begitu aku akan kembali ke keluarga. Kami akan menunggumu kembali. Qi Sueyun mengangguk. Sesepuh keluarga Qi itu pergi dengan senyum di wajahnya. Dia benar-benar bahagia. Keluarga telah menghasilkan seorang jenius seni yang mencurigakan. Apalagi, dia juga bertunangan dengan yang lebih jenius. Ini adalah berkah ganda. Dia harus memaksa kembali ke keluarga dan melaporkan acara bahagia ini, sehingga semua orang dalam keluarga akan kasih sayang. Awalnya, kali ini dia hanya datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi siswa baru dari anak lain dari keluarga Qi. Tetapi dia tidak berharap untuk menemukan Qi Sueyun secara tak terduga.
Sayangnya, anak lain dari keluarganya bahkan tidak memasuki tempat ke-1000. Malam itu, Omi dan Leona menjadi gila sepanjang malam. Keesokan harinya, Omi bangun untuk pergi ke kelas. Omi masuk ke kelas tahun pertama Departemen Penyembuhan. Berderak, semua siswa bertepuk tangan dengan putus asa. Semua orang memandang Omi dengan mata penuh dengan pemujaan. Bahkan guru Zhu Dengzi bersedia menyembah Omi. Status Zhu Dengzi sebagai master penyembuhan 5 tingkat benar-benar tidak ada ikatannya dengan yang lain. Haha, kalian semua tidak boleh sopan. Omi tersenyum. Omi, kamu banteng. Aku memujamu. Omi, aku mencintaimu. Omi, tolong terima lututku. Oh, semua orang duduk dan tenang, kata Omi. Zhu Tangzi juga menyuruh semua orang untuk duduk. Jangan terlalu banyak beribadah. Orang hanyalah legenda. Singkatnya, kelas membuat gangguan pada waktu yang lama sebelum kelas menjadi tenang. Bukannya dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja dia tidak bisa menyela ketika sekelompok besar siswa di sekitar Omi. Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana memastikan bahwa Anda akan bisa mendapatkan yang terbaik dari situasi ini. Di tengah kelas, seorang guru berteriak di luar, "Omi, seseorang sedang mencarimu." Oh, tidak mengherankan bagi siapapun. Lagi pula, Omi berbeda saat ini. Dan pasti ada lebih banyak orang yang mencarinya. Omi tiba di luar gedung sekolah kelas 1 dan melihat seorang wanita yang sangat langsing berdiri di sana. Alis Omi berkerut karena wanita ini sebenarnya adalah Cu Yiyun. Cu Yiyun, untuk apa kamu mencariku? Don Omi bertanya. Sama sekali tidak terkesan padanya. Omi, Cu Yiyun tersenyum sedikit pada nada suara yang tidak keberatan menyapanya. Ada yang salah, Omi. Terima kasih. Jika kamu tidak menyelamatkanku hari itu, aku tidak akan ada di dunia ini lagi. Terima kasih. Cu Yiyun berkata dengan tulus, setelah membungkuk dalam-dalam kepada Omi. Karena sangat serius. Itu membuat Omi sedikit tidak nyamanlah. Baiklah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu karena juga kamu adalah putri Liu Chenming. Dan juga karena kamu mengira Leona meliriknya tahun lalu. Jika tidak, aku tidak akan menyelamatkanmu. Kata Omi. Yah, aku tahu. Terima kasih. Ya ampun sungguh. Di masa depan saya menyarankan Anda lebih baik belajar sedikit di sisi manusia. Ternyata Anda tidak terlalu baik. Setidaknya tidak ada apa-apa di depan saya. Tetapi lihatlah Anda sekali. Betapa benarnya Anda. Aku menerima pelajaranmu. Aku akan mengingatnya. Omi bertanya-tanya apakah dia melihat bagaimana Cu Yiyun, yang sangat tertekan, telah berubah begitu banyak. Apakah dia benar-benar menyadari arti sebenarnya dari kehidupan? Saya tidak peduli apakah Anda benar-benar memahaminya atau jika Anda berpura-pura melakukannya. Ini sudah berakhir dan tidak mengganggu saya lagi. Maukah kamu membiarkanku melakukan sesuatu untukmu? Tidak perlu. Jangan khawatir tentang itu. Aku hanya ingin membalas sebagian kebaikanmu. Tidak lebih. Tidak perlu. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Baru kemudian Cu Yiyun pergi. Omi merasa bahwa dia telah berubah sedikit setelah kemalangannya yang besar. Dan dia pasti tidak akan mengatakan hal-hal ini kepada Omi sebelumnya. Omi melemparkan kepalanya ke belakang dan tidak kembali ke kelas. Kembali ke tempat biasanya untuk berlatih seni bela diri. Swoosh! Suara pedang bersiul datang dari waktu ke waktu. Omi tidak begitu banyak berlatih seni bela diri karena dia memahami niat pedang. Pemahaman Omi tentang pedang mencapai tingkat memiliki pedang di dalam hatinya. Namun, Omi sendiri menyadari bahwa itu dia belum sepenuhnya memahami pedang di dalam hatinya. Paling olok-olok, dia telah memahaminya sampai tingkat masuk, dan bahwa itu dia telah memahaminya di kehidupan sebelumnya. Aku akan berusaha untuk memahami pedang di hatiku dengan sangat. Dengan cara itu, semakin kuat teknik pedang yang sama yang bisa aku tampilkan. Dengan saya saat ini, niat memiliki pedang di hati saya. Ditambah dengan seni bela diri kelas 8 saya teknik pedang. Dan seni bela diri kelas 9 saya teknik pedang. Seharusnya tidak ada masalah bagi saya untuk melawan Inner Gate Grand Success. Prioritas sekarang adalah bahwa saya perlu dengan cepat alam seni bela diri untuk kesempurnaan gerbang dalam. Selanjutnya, dunia seni bela diri adalah alasannya. Keesokan harinya, Wakil Dekan Bomingki menelepon. Don Su Chen pergi menemuinya. Omi tiba di kantor Bomingki. Omi, ini perintah Qin Gu. Ambillah. Apa itu perintah Qin Gu? Ordo Kuno Qin adalah token dari keluarga Kuno Qin. Dengan token ini, Anda dapat pergi ke senior Qin Feng dari keluarga Kuno Qin dan meminta untuk menerima Anda sebagai murid. Tetapi tentu saja,
Apakah Anda bisa menjadi satu atau tidak akan tergantung pada kesempatan Anda. Omi berkata. Jadi, tidak ada banyak kebutuhan untuk itu. Omi tidak peduli dengan ini. Wakil Presiden mengerutkan kening dan berkata, Omi, jangan mulai sombong hanya karena kamu memiliki sedikit kekuatan. Meskipun kamu adalah juara baru Akademi Bela Diri. Tetapi, kamu harus tahu bahwa ada banyak orang kuat dan bahkan lebih jenius di dunia ini. Kekuatanmu mungkin cukup biasa jika kamu ditempatkan di 4 keluarga perlindungan pulau utama. Oh ya, baiklah. Kamu bisa pergi dan mencoba. Lusa adalah waktu ketika dia merekrut murid. Baiklah. Ayo bersenang-senang kalau begitu. Omi tersenyum. Booming West dalam hati berkata, Omi ini. Dia mulai melayang setelah mendapatkan kejuaraan. Jika dia melanjutkan dengan mentalitas berpikir dia hebat, dia pasti tidak akan mencapai banyak hal di masa depan. Jika Omi tahu apa yang dikatakan Booming West tentang dia di dalam saat ini, aku khawatir Omi harus tertawa. Tidak adakah yang dicapai di masa depan? Omi telah mencapai alam bawaan pada usia 18 tahun di kehidupan sebelumnya. Siapa yang belum mencapai apa-apa? Dia, wakil presiden. Sekarang hanya bawaan. Omi tidak tertarik pada orang-orang yang dilantik keluarga Kingu. Jadi tentu saja ada alasan Omi. Tetapi karena dia telah memperoleh Ordo Kingu, mari kita pergi dan melihatnya. Untuk menyelamatkan orang lain dari mengatakan bahwa dia terbuang sia-sia dan merebut satu-satunya kesempatannya bahkan tanpa pergi ke sana. Tidak lama setelah Omi meninggalkan kantor Booming West, dia bertemu dengan seseorang. Hei, ini kamu. Ya, Don. Omi tertawa. Hah, orang yang dipancarkannya pada Omi. Tidak yakin apakah itu bergetar atau tidak senang. Orang ini adalah siswa kelas dalam pertama yang Omi lihat ketika dia datang ke Martial Island dengan pesawat dan baru saja turun dari pesawat. Pada saat itu, Wang Chaofeng meludahi sepatu senior, memaksa Wang Chaofeng untuk menontonnya. Dan kemudian Omi mengambil tindakan dan memukuli senior itu dengan keras, sehingga Omi mengekspos kekuasaannya. Konyolnya. Pada saat itu, orang ini, salah satu pengikutnya menyarankan agar dia mengeluarkan Omi. Alasannya karena Omi terlihat kuat dan apakah itu akan menjadi hambatan baginya untuk memasuki keluarga Kingu. Tentu saja, inilah yang dikatakan pengikut orang ini. Jadi meskipun Omi mendengarkan pada saat itu, dia tidak memasukkannya ke dalam hatinya. Tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan orang ini lagi hari ini. Dan kompetisi kehidupan baru juga berakhir. Keinginannya untuk memasuki keluarga Kingu benar-benar hancur. Dan dia tidak tahu berapa banyak tempat dia berada di kompetisi kehidupan baru. Antek itu pada awalnya juga benar-benar terlalu konyol. Hei, siapa namamu? Gagak, Coyote, di mana antekmu itu? Kembali ke keluarga. Mengapa kamu bertanya padanya? Apakah kamu ingat aku? Ketika saya pertama kali datang ke Martial Island, tepat setelah saya turun dari pesawat, saya memukuli seorang senior dan kemudian mengekspos kekuatan tingkat pintu dalam saya. Dan antek Anda itu, berbisik kepada Anda, Tuan Muda. Orang ini kemungkinan akan mengancam Anda. Untuk berjaga-jaga. Untuk berjaga-jaga. Haruskah saya menemukan kesempatan diam-diam membunuh saya sehingga saya tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi pelajar baru? Kamu benar-benar mendengarnya. Telingaku tidak tuli. Hahaha. Crow Wolf tersipu. Diperankan oleh Omi. Sangat malu. Sekarang kompetisi siswa baru sudah berakhir. Dia bahkan tidak memasuki 50 besar. Itu konyol. Saat itu, dia datang ke Akademi Seni Bela Diri dengan penuh percaya diri. Bertujuan untuk tempat pertama. Mendapatkan pesanan Kingu dan menjadi murid Qin Feng. Hasilnya, konyol konyol. Omi tidak mengoceh kosong dengan Coyote lagi dan berbalik. Hanya yang lemah. Kamu tahu apa? Laporan khusus restoran jenius. Ahli kedua dalam daftar kesempurnaan pintu dalam Akademi Seni Bela Diri. Pengakuan Zheng Chongliang gagal. Sangat malu. Wah. Kepada siapa Zheng Chongliang mengaku? Ini salah satu bunga rumah sakit tahun pertama. Su Meiqian. Tubuhnya sangat hebat. Aku sudah tersentak berkali-kali secara pribadi. Tapi sayangnya, kami gantungan hanya menyentak. Bukankah Zheng dari Liang punya pacar? Berpisah Bagaimana pacar itu bisa setara dengan bunga halaman tahun pertama? Zheng Chongliang adalah orang terkuat kedua dalam daftar penyelesaian pintu dalam Akademi Seni Bela Diri. Bagaimana dia bisa gagal mengaku? Omi kebetulan lewat dan mendengar dua senior di pinggir jalan berdiskusi. Omi terhenti. Dua senior. Omi memanggil. Halo, Om. Dua senior tahun kedua melihat Omi dan menyapa Omi dengan hangat. Omi memenangkan kejuaraan tahun pertama. Mereka secara alami mengetahuinya.
Meskipun mereka tahun kedua, wilayah mereka tidak bersahabat tahun pertama Omi. Ingat situs web, kansu8.net. Apa yang kalian bicarakan? Genius Restaurant mendengar berita khusus. Orang terkuat kedua di peringkat kesempurnaan pintu dalam tahun kedua kami. Zheng Chongliang. Gagal dalam pengakuannya. Omong-omong, objek pengakuannya adalah bunga siswa halaman baru tahun pertama Anda. Su Meiqian. Oh, jadi Zheng Chongliang kuat. Tentu saja. Akademi Seni Bela Diri. Tempat kedua di peringkat kesempurnaan batin. 300 teratas dari kompetisi mahasiswa baru terakhir. Seorang senior berkata. Senior itu melanjutkan. Alasan Su Meiqian untuk menolak Zheng Chongliang adalah karena dia memiliki seseorang yang dia sukai. Seorang murid baru dari 4 keluarga perlindungan pulau utama. Zheng Chongliang sangat tidak senang tentang hal itu. Dan itu masih dalam laporan khusus dari Genius Restaurant. Menyebabkan kegemparan besar. Jadi jika Anda ingin tahu lebih banyak, pergilah ke Genius Restaurant. Omi tiba di Genius Restaurant. Dan benar saja. Genius Restaurant masih melaporkan masalah ini secara khusus. Dan semua orang pemadatan. Lagi pula, Zheng Chongliang adalah ahli terbaik kedua dalam daftar penyelesaian pintu dalam. Dan dia bukan orang kecil. Wan David Reddas adalah murid dari 4 keluarga besar perlindungan pulau. Apakah Zheng Chongliang gila karena ingin menantang Wan David Reddas? Bakat dan kekuatan para murid dari 4 keluarga penjaga pulau sama sekali tidak sebanding dengan siswa Akademi Hutan Bela Diri kami. Bahkan jika Zheng Chongliang ahli terbaik kedua dalam daftar penyelesaian pintu dalam. Potong. Yang termasuk satu kekalahan Reddas. Paling olok-olok itu hanya alam gerbang dalam yang terlambat. Saya tidak percaya bahwa itu ahli kedua dari daftar penyelesaian gerbang dalam Akademi Hutan Bela Diri kami tidak dapat menang melawan salah satu dari gerbang dalam akhir 4 keluarga penjaga pulau besar mereka. Mematikan luar biasa. Semua orang tahu bahwa itu tingkat alam yang lebih tinggi menghancurkan orang. Benar. Tidak bisa dipercaya. Saya mendukung Zheng Chongliang untuk mengalahkan Wan David Reddas. Satu kekalahan Reddas sampah itu. Karena dia adalah murid dari 4 keluarga pulau penjaga besar. Maka tetaplah dengan baik di keluarga pulau penjaga. Lari ke Akademi Seni Bela Diri kita untuk menjemput gadis-gadis ke neraka dengan itu. Bukankah mereka memiliki wanita di 4 keluarga besar penjaga pulau? Mesin booster. Dan datang ke tempat kami untuk mengambil bunga halaman. Omong kosong. Murid perempuan dari 4 keluarga penjaga pulau utama mereka pasti dinosaurus dan jelek sekali. Jadi mereka datang ke Akademi Bela Diri kami untuk menjemput gadis-gadis. Jika kita membiarkan Wan David Reddas menyerap bunga halaman akademi kita, maka akan ada lebih banyak murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar yang datang ke akademi kita untuk menyerap gadis-gadis. Dan kemudian semua yang cantik dari akademi kita akan direndam oleh mereka. Saya rumput. Ini sama sekali tidak baik. Ini bukan lagi masalah sepele dari pengakuan Zheng Chongliang yang gagal. Dengan tegas tidak mengizinkan gadis-gadis akademi kami dijemput oleh murid-murid dari 4 keluarga pulau penjaga besar. Jika tidak akan ada yang kedua, ketiga, dan keempat satu kekalahan debu merah datang ke akademi kami untuk menjemput gadis-gadis di masa depan. Kami sudah memboikot seluruh halaman. Dan bertekad untuk tidak membiarkan debu merah yang kalah datang ke akademi kami untuk menyambut gadis-gadis. Jika dia berani datang, pukul dia. Benar. Seluruh akademi memboikot. Keindahan akademi kami hanya bisa dikejar oleh anak laki-laki akademi kami. Tidak ada giliran orang luar. Omi duduk di Genius Restaurant hanya selama 10 menit. Dan mendengarkan tuli terhadap semua boikot. Untuk masalah ini, tampaknya semua anak laki-laki dari Akademi Bela Diri kesal. 4 keluarga perlindungan pulau utama. Mengapa mereka harus datang ke Akademi Bela Diri untuk mengambil bunga rumah sakit? Meskipun semua orang tidak selalu mendukung Zheng Chongliang mengejar Su Meiqian, mereka pasti mendukung menyingkirkan Wan David Reddas. Omi benar-benar teringat dari apa yang dia dengar. Terakhir kali Omi muncul sebagai Wan David Reddas, Omi dengan santai mengatakan bahwa dia adalah murid baru dari 4 keluarga penjaga pulau besar. Tanpa diduga, ternyata semua orang tahu tentang hal itu. Berkembang menjadi murid dari keluarga penjaga 4 pulau yang datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menyambut gadis-gadis. Dengan bakat dan kekuatan para murid dari keluarga penjaga 4 pulau, yang pasti akan mengambil semua bunga halaman, bahkan tidak meninggalkan yang cantik di belakang. Dan sebagai anak laki-laki di Akademi Bela Diri, tentu saja dia sangat kesal. Omi diam-diam meninggalkan Genius Restaurant. Saat ini, di Departemen Seni Pedang, Su Meiqian sangat kesal. Saudari Meiqian, jangan apa-apa.
Apa yang dimaksud dengan persatuan seni bela diri? Hanya karena orang berkata, saya bunga rumah sakit. Saya bahkan tidak punya hak untuk memilih kebahagiaan. Apakah saya harus mencari pacar di perguruan tinggi ini? Bukankah itu 4 keluarga protektorat pulau? Saudari Mei Qian. Para senior tahun kedua itu terlalu berbohong. Dan Zeng dari Liang itu menjijikkan, kata Leona. Pada saat itu, seorang siswa datang dan berkata, Su Mei Qian, seseorang sedang mencarimu. Su Mei Qian melihat keluar bidang bela diri Departemen Hukum Pedang dan melihat bahwa itu adalah persekutuan seni bela diri tahun kedua lagi. Pergi keluar dan teori dengan mereka. Leona bersinar. Su Mei Qian dan Leona dengan tegas keluar. Salah satu anak laki-laki dalam perkumpulan seni bela diri tahun kedua berkata, Saudari Su Mei Qian, bagaimana pendapatmu? Hak apa yang kamu miliki untuk mempengaruhi perasaanku? Sister Su Mei Qian, kami tidak menghentikan Anda untuk menyukai murid-murid dari 4 keluarga besar wali pulau. Tetapi kami tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Bahwa apapun yang Anda suka. Wan David Reddas, dia adalah murid dari 4 keluarga pulau pelindung. Dan jika dia menyerap bunga halaman akademi kami, saya berani mengatakan, jika masalah ini mencapai keluarga penjaga 4 pulau, maka akan ada 2, 3, 4, 5. Lebih banyak murid laki-laki dari keluarga penjaga 4 pulau yang ke Akademi Seni Bela Diri kami untuk datang gadis-gadis. Setiap murid dari 4 keluarga penjaga pulau besar sangat berbakat. Dan pada saat itu, saya khawatir akademi kami, semua yang lebih cantik akan ditipu oleh murid laki-laki dari 4 keluarga penjaga pulau besar mereka. Leona berkata, sofisme macam apa yang kalian bicarakan? Maaf, saya tidak peduli alasan bengkok seperti apa itu. Singkatnya, masalah ini, aliansi seni bela diri tahun kedua kami yang bertanggung jawab, tidak akan pernah membiarkan siapapun yang mengalahkan debu merah ke datang sini untuk menjemput gadis-gadis. Untuk menjemput hanya menunggu sampai Anda lulus, bukan di pulau seni bela diri, seperti kalian rendam. Nah, masalah ini meliputi kesejahteraan seksual seluruh anak laki-laki Akademi Seni Bela Diri kami. Jadi Anda harus tahu berapa banyak perlawanan yang akan terjadi. Jika Anda tidak pergi, pergilah ke Genius Restaurant dan berapa banyak anak laki-laki yang mendasarinya. Saya sekarang akan pergi dan mendapatkan tanda tangan bersama dari semua master pria di daftar kesempurnaan pintu dalam dan daftar kesempurnaan besar pintu. Saya akan mencari tanda tangan bersama dari semua ahli pria di daftar gerbang dalam akhir tahun 1 Anda. Tempat pertama di daftar master gerbang dalam akhir tahun 1 Anda adalah Omi. Kita akan pergi sekarang dan meminta untuk menyertakan dalam tanda tangan bersama juga. Dan ketika satu datangnya Red Das berani datang, semua master yang berpartisipasi dalam tanda tangan bersama akan membawanya dan tidak pernah menemui gadis mana dalam dijemput oleh murid-murid dari 4 keluarga pelindung pulau besar. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.